Hai guys, kembali lagi bersama aku, Kiberman. Kalau kita ngomongin dunia paranormal investigation, pasti nggak jauh-jauh dari Ed dan Lorraine Warren. Dua legenda di sini udah menangani ribuan kasus supernatural, dari yang iseng-iseng sampai yang bikin merinding saking seramnya. Nah, hari ini aku mau ajak kalian buat membahas 5 kasus paling ikonik dan most terrifying yang pernah mereka tangani. Sudah siap? Langsung saja kita ke pembahasannya. Kita mulai dari kasus yang paling terkenal, yang bahkan diangkat jadi film blockbuster atau film paling terkenal sepanjang masa, sekelas The Conjuring. Ini adalah kasus Perron Family di Harrisville, Rhode Island. Tahun 1971, Roger dan Carolyn Perron pindah ke rumah impian mereka di daerah pedesaan bareng 5 anak perempuannya. Mereka awalnya everything felt normal lah ya. Tapi gak lama, mulai deh kejadian aneh-aneh. Seperti pintu nutup sendiri, barang-barang geser, suara-suara aneh di malam hari. Wow. Awalnya mereka ngira itu cuma halusinasi atau rumah tua. Karena mungkin mereka ngira rumah tua tuh kayak berisik lah ya. Kayak mungkin ada suara kayu atau ya suara-suara aneh yang mereka bilang di malam hari itu. Tapi lama-lama, teror ini makin parah. Anak-anak Perron mulai melihat penampakan. Ada bau-bau busuk yang muncul tiba-tiba. Bahkan ada yang merasakan disentuh atau ditarik. Wow. Yang paling parah, Carolyn Perron. Dia sering kesurupan, badannya lebam-lebam, dan ngomong pakai suara yang bukan suaranya. Mereka percaya ada roh jahat yang mendiami rumah itu. Terutama arwah seorang penyihir bernama Bathsheba Sherman, yang dulunya tinggal di sana dan dituduh mengorbankan anaknya ke iblis. It's like a horror movie. Perron family akhirnya memanggil Ed dan Lorraine Warren. Pas Warren datang, mereka langsung merasakan energi negatif yang sangat kuat di rumah itu. Lorraine bahkan bilang itu salah satu kasus paling intens yang pernah dialami. Mereka mencoba melakukan exorcism, tapi malah bikin arwah-arwah itu makin marah dan makin ganas. Kejadian-kejadian di rumah itu sampai sekarang masih jadi perdebatan. Selanjutnya kita punya kasus yang gak kalah serem ya, The Amityville. Ini juga udah diangkat jadi film dan buku loh. Jadi kisah ini dimulai dari tahun 1974 saat Ronald DeFeo Jr. membunuh 6 anggota keluarganya di rumah mereka di 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Sadisnya dia ngebunuh orang tuanya dan 4 saudaranya pas mereka lagi tidur. What? Setahun kemudian, Lutz family, George dan Carrie, bareng 3 anak mereka pindah ke rumah itu dengan harga yang cukup murah karena kejadian sebelumnya. Mereka pikir bisa hidup tenang, tapi mereka salah besar. That was a big mistake. Baru 28 hari mereka tinggal di sana, teror dimulai. Bau-bau aneh, suara-suara misterius, pintu dan jendela yang tutup atau kebuka sendiri, bahkan benda-benda melayang. George Lutz sendiri jadi mudah marah dan sering bangun pada jam 3 pukul 15 pagi. Dan itu adalah waktu yang sama saat pembantaian keluarga DeFeo terjadi. Apakah ada sangkut pautnya? Lalu Warren diundang untuk menyelidiki rumah itu. Mereka bahkan sempat ngadain sesi spiritual dan ngerasain energi jahat yang sangat kuat di sana. Lorraine Warren bilang energi itu seperti mencengkram dan sangat menyesakan. Mereka juga ngambil foto yang terkenal banget, penampakan anak kecil berambut pirang di tangga, yang dipercaya sebagai salah satu korban pembantaian. Meskipun banyak yang meragukan kebenarannya, kasus ini tetap jadi salah satu yang most talked about di dunia paranormal. Ini nih, boneka yang berhasil bikin jutaan orang ketakutan. Annabelle. Jangan ketipu sama penampilannya yang kayak boneka anak-anak biasa ya. Don't judge book by its cover. Apalagi boneka. Kisah Annabelle dimulai di tahun 1970 saat seorang ibu membelikan boneka anak kecil yang lucu, Donna, yang seorang mahasiswa keperawatan. Donna dan teman sekamarnya, Angie, awalnya senang.
Tapi gak lama, boneka ini mulai menunjukkan keanehan. Annabelle sering berpindah-pindah tempat sendiri, kadang ditemukan di ruangan yang lain. Lalu mulai ada tulisan-tulisan di kertas seperti "Help us" atau "Save us". Wow. Puncaknya nih ya, mereka menemukan darah di tangan dan di dada Annabelle. Mereka juga pernah melihat boneka itu berdiri sendiri dan merasakan kehadiran yang jahat. Mereka akhirnya memanggil seorang medium yang mengatakan bahwa boneka itu dirasuki oleh seorang gadis bernama Annabelle Higgins yang meninggal di apartemen yang ditinggalkan itu. Untungnya Donna dan Angie nggak langsung percaya kan ya. Mereka menghubungi seorang pendeta yang kemudian merekomendasikan Warrens. Ed dan Lauren Warrens langsung tahu kalau ini bukan roh gadis kecil, tapi entitas iblis yang ingin merasuki salah satu dari mereka. Warrens membawa Annabelle ke museum okultisme mereka, di mana boneka itu dikurung dalam kotak kaca khusus yang diberkati dan gak boleh disentuh sama sekali. Sampai sekarang boneka Annabelle masih jadi pusat perhatian di museum mereka, dan konon energinya masih super strong. Sekarang kita pindah ke kasus yang mungkin nggak sepopuler 3 sebelumnya, tapi nggak kalah ngerinya. Ini adalah kasus Smurl Family di West Pittston, Pennsylvania. Jadi, Jack dan Janet Smurl serta anak-anak mereka hidup tenang di rumah mereka di tahun 1980-an. Tapi ketenangan itu hancur saat mereka mulai merasakan kehadiran yang aneh. Awalnya cuma suara-suara aneh, tapi lama-lama makin parah. Barang-barang bergeser, tempat tidur bergetar, dan yang paling mengerikan, mereka sering merasakan sentuhan fisik yang kasar. Janet Smurl bahkan pernah ditarik dari tempat tidurnya. Dan Jack Smurl pernah diserang dengan dilecehkan oleh entitas yang tak kasat mata. Anak-anak mereka juga sering ketakutan karena melihat bayangan atau mendengar suara-suara aneh. It's like a nightmare. Setelah berbagai upaya gagal, mereka akhirnya meminta bantuan Warrens. Ed dan Lauren Warren menemukan bahwa ada beberapa entitas iblis yang mendiami rumah itu. Bukan hanya satu, tapi salah satunya sangat jahat dan agresif. Warrens melakukan beberapa kali exorcism di rumah itu, tapi roh-roh itu sangat kuat sampai mereka harus berjuang keras secara spiritual. Kasus ini jadi salah satu yang paling mengerikan bagi Warrens karena entitas jahat itu sangat gigih dan nggak mau pergi. Akhirnya keluarga Smurl memutuskan untuk pindah rumah dan teror yang terjadi sebelumnya telah berhenti. Pasti itu lega banget sih. Terakhir, kita punya kasus yang paling unik dan jadi satu-satunya kasus di Amerika Serikat di mana kerasukan setan dipakai sebagai pembelaan di pengadilan. Ini adalah kasus Arnie Cheyenne Johnson. Maaf, ya makanya Arnie Cheyenne Johnson yang dikenal dengan julukan The Devil Made Me Do It. Awal mulanya, kasus ini bermula di tahun 1981. David Glatzel, adik pacarnya Arnie Johnson, mulai menunjukkan perilaku aneh. Dia melihat penampakan, mendengar suara-suara, dan tubuhnya sering kejang-kejang. Keluarganya yakin David dirasukin setan. Jadi keluarga Glatzel menghubungi Ed dan Lauren Warren. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana David bertarung dengan entitas tak kasat mata itu. Sampai akhirnya David meminta entitas itu untuk masuk ke tubuh Arnie Johnson agar David bisa bebas. Naasnya, beberapa bulan kemudian Arnie Johnson terlibat pertengkaran dengan pemilik tanahnya, Alan Bono, dan menikamnya sampai mati. Arnie mengklaim bahwa dia tidak sadar saat melakukan pembunuhan itu karena dia sedang dalam pengaruh iblis yang merasukinya. Warrens bersaksi di pengadilan untuk Arnie, mencoba meyakini pihak pengadilan bahwa Arnie emang dirasuki. Ini adalah pertama kalinya di Amerika loh pembelaan kerasukan setan digunakan dalam kasus pembunuhan. Meskipun akhirnya Arnie Johnson
tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Kasus ini jadi bukti nyata bagaimana Ed dan Lorraine Warren percaya pada kekuatan iblis dan bagaimana mereka berjuang untuk orang-orang yang mereka yakini menjadi korbannya. Gimana guys, apakah kalian sudah cukup merinding buat hari ini? Itu dia 5 kasus terseram yang pernah ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren. Mereka berdua memang fenomenal banget ya. Mereka tuh memang sering nolong-nolong orang yang kena gangguan supernatural. That's truly amazing. Nah, dari kelima kasus tadi, mana nih yang paling bikin kamu ketakutan? Atau mungkin kalian tahu kasus lain yang gak kalah seramnya? Coba share pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan share ke teman-teman kamu supaya mereka bisa ikutan merinding bareng-bareng. Dan subscribe channel ini biar enggak ketinggalan video-video horor lainnya dari aku. Goodbye guys, sampai jumpa di video selanjutnya.